menggambarkan sifat-sifat karakter yang harus dimiliki oleh seorang ibadur rahman, para hamba Allah yang maha pengasih. Dari kesimpulan tersebut adalah senantiasa melakukan menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul muslimin wa tahiyatul kufar insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi أمرنا بالجماعة ونحن بالتفارق عن المعصية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى آخر الآية. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari lakum teh jika terjematan jalan klik teh. Rewot suara anda jika terjematan. Uyos bahasa Sunda bitnya Campur. Puji kali syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu tawalih-walih mapainan kanikmatan ka urang sadayana anu boromah eta kanikmatan urang dieta-eta jelas moal kaetam atuh mudah-mudahan urang senantiasa hifdzun nafsi amma yuhib, menjauhkan diri, menjaga diri tina naulupi anu matak ngajadikeun kana dosa eta bentuk rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mugi diparingan junjungan urang sadayana, manusia paling sae akhlakna, manusia paling sae tutur kata, paling tawadhu kepribadian habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabat kepada tabi'in para ulama di kaum sadayana, mudah-mudahan singkapkan umat menuju pada yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Sapali parantos uningan nu sapali acan tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf, kenalan. Jawa-jawa sayang-sayang. Dan biasana aja upami wayah kieu mah 4L 2S. Leuleus, lieur, lapar, lungseng. 2S. Tapi anu di payu mah moal leuleus lieur soalna di dieu cerah gitu. Palingnya seger gitu. Paling dia lungseng, paling dia sekitar burung banget. Masya Allah. Hadirin anu sami-sami diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Nami Jajan Miftahuddin, biasa dipanggil Pak Uce atau Kang Uce. Yuswa teman kami sareng Habib karena dua tiluan mun dibalik balik
Masya Allah. Nu mawe pas kamari ninggal itu dina fotona, terus kita je foto dina hadirlah gitu. Tajece fotona mun seger kieu, ya menipu ya kamera sebenarnya mah teu siga asli. Ya kayak awal banyak yang tertipu, banyak yang kecewa. Dina gambar mah lemes gitu, aslinya kasar. Soalnya kamu udah makhluk kasar, mun istri mah halus, jadi makhluk halus. Masya Allah. Intermezzo. Hadirin anu sami-sami karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan takdir Allah Subhanahu wa taala urang sami-sami tiasa hadir di tempat daya sanes pertama sejak miharab ridho Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana sejak mohonan kewajiban ti Allah nyaeta milari ilmu. Man salaka rasul, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sahaja anu kaluar ti bumina berjalan menuju milari ilmu, maka Allah bakal memudahkan jalan menuju ka surga insyaallah. Sakumaha anu diinformasikeun dina kajian ayeuna ngeunaan perkawis sifat-sifat atau Nabi menjadi pribadi ibadur rahman. Tadi harus dibuka ibadur rahman, ibad teh hamba, ar-rahman teh maha pengasih dia ke Allah. Jadi hamba-hamba Allah anu maha pengasih. Namun sata acanana urang sami-sami tilawah supados barokah. Urang sami-sami tilawah sasarangan surat Ar-Rahman. Ibadur Rahman urang sami-sami tilawah surat Ar-Rahman. Maka dibuka Al-Qur'an. Dan sami-sami tilawah. Ditampil ya. Biasanya di abdi mah upami aya anu kerasukan setan sok dipasihan cair teh herang. Dan sanes aslina Ustaz keur kadasukan setan keur kasurupan sanes. Ieu teh disebut teh cai murah. Intermezzo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan naurufi anu diwasuran sadayana tiasa janten fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Tiasa janten syafaat kanggo anu ngaosna, ugi mudah-mudahan tiasa janten rahmat kanggo urang sadayana. Salajengna perkawis tentang ibadur rahmah. Punten ingat ibadur rahman. Ibad asal katana tina jamun min abdun, hartosna teh hamba, tina abada yu'midu ibadatan
fahuwa amilun. Fahuwa amilun. Artosna hamba tetapi yang berserah diri abada ya'muru ibadatan fahuwa abidun. Ibadah jamak min abdun hartosna hamba. Jadi upami jamak teh hartosna seueur sapertos. Muslim satu orang Islam. Lamun muslimin berarti orang-orang Islam. Asalnya gitu. Abdun satu orang hamba, ibad para hamba. Jadi di surat Al-Furqan ayat 63 dia menerangkan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Saha ibadur rahman teh? Para hamba Ar-Rahman. Ar-Rahman teh tadi terus di awalnya suratna Ar-Rahman teh yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pengasih penyayang. Ngasih Abdullah Umar berarti hambana Allah nya Umar. Jadi ngaran asli nama Umar itu ya. Abdullah hambana Allah Umar. Jadi nama asli nama Umar. Yang punya. Jadi ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Saha anu pengasihna Allah. Jika mau membayarkan dia, kalau kabar itu masakan maka tinggalin gitu. Biasanya kadang-kadang seperti dia, marah dari ribet, dia nak penceramahan. Ar-Rahman, kunaon Allah disebut sifat Ar-Rahman. Kenapa Allah bersifat Ar-Rahman? Artinya penyayang atau pengasih, penyayang. Di surat Ar-Rahman tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Kata Allah, maka nikmat kami anu mana deui anu hendak ku anjeun didustakeun. Maka nikmat yang mana lagi yang hendak kau dustakan? Jadi ku sabab Allah Ar-Rahman, maksudnya Ar-Rahman teh Allah maha pemberi nikmat kepada semua makhluk. Erek kusok sholat, utara sholat dipasihan nikmat. Nu iman teu iman dipasihan nikmat. Dapat dipasihan rezeki. Takkan aneh ongkoh tara sholat tapi rizkina ari urang anu sok sholat teh. Teu aneh sabab Allah maha rahmasi. Tangke aya di turuyanana Ar-Rahim. Ar-Rahim khusus kanggo orang-orang yang beriman dipasikeun nangke di akhirat insyaallah. Ya, anu teu iman mah cukup di dunia hungkul Ar-Rahman hungkul. Contohna deui. Ari rezeki atanapi nikmat berupa naon wae jadi nikmat biasa. Nih. Karena tertunu, lain kejumatan, kejumatan aja. Biasana nikmat naon biasana? Sehat. Itu sareng dia meuni sareng gitu. Sehat. Sehat. Terus nanti tulis. Pengen ditulis hapus deui gitu we. Nanti on. Iman Islam. Bulan jalanan Islam. Iman Islam. Kalau dibikin jadi betul Iman Islam. Terus nanti Artos bahasa itu nikmat Artos. Nanti
Jadi itu kan fabi ayyi alai rabbikum tukadziban tong didustakeun seueur nikmat Allah teh sanes kan tempat siki hiji 2 3 4 sehat cerdas cerdas mancar bodas bahagia nanti nafas atau sapi nu ini na bora atau sia geningan seurnya nikmati Allah teh banyak nikmati Allah teh seueur aya hiji anu sok kadang urang sadayana didustakan rezeki sanes ilmu pun ternyata adalah rezeki. Jadi kadang-kadang sok hilap ilmu teh adalah rezeki. Kunaon ilmu disebut rezeki? Sebab ku Allah dipasihan semuanya pengetahuan. Sadayana dipasihan ilmu. Sana dipasihan ilmu. Sanes Jumatan. Sadayana dipasihan ilmu. Dengan berbeda-beda kadar keilmuanana. Seperti tadi we artos garadu artos kata wisna mah siga cegadu nu jepe mah tah kata wisna gaduhnya ngan berbeda-beda kadar beusina tah sami ilmu pun adalah rezeki berbeda-beda ku Allah dipasikeunana tergantung usahana lamun usahana angkat di bumi milari ilmu insyaallah ku Allah dipasiehan ilmu jadi aya ikhtiar sami sareng rezeki. Ai cicingnya di bumi mau apa dipasihan itu mau apa. Ya. Tah itu. Terus aya deui abdi teh osok angkat ka ditu pangaosan, ka dieu kajian, ka ditu ngaos, tapi nah teu apal-apal. Eta teh disebutna teh takdir di Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu nu ku Allah dipasihkeun teh tidak selamanya dipasihan sadayana. Jadi anta kewajiban urang mah milari ilmu teh milari nawe angkat keluar bumina. Usahana anta wis tiasa jeung teu tiasana eta mah urusan ti Gusti Allah. Tah kitu nya. Jadi nu penting mah ge calik di dieu rek peureuh poe wios. Nu penting mah niatna mencari ilmu. Yang kudu bebenangan we ulah sami sareng anu teu hadir nu hadir jeung anu hadir angre teh apa tadi ngebahas naon tinggal panjang tadi teh cunuh maca surat Ar-Rahman jeung palas suara teh kalau bingung eta nu apa teh minimal apal materina ibadur rahman anu disebut ilmu teh idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrokan jaziman. Ilmu teh disebut ilmu teh definisina mengetahui secara pasti disebut ilmu. Lamun kira-kira mah bukan pengetahuan. Kira-kira itu bukan pengetahuan. Numawi yang maha mengetahui hanyalah Allah. Aya sababaraha hal dinten kamari dinten Sabtu nyingguling abdi ngabahas dina pengajian ibu kamari ngabahas aya 5 perkara 5 hal yang tidak diketahui oleh manusia dengan Allah pun apa yang mempunyai pengetahuan tersebut hanyalah Allah. Dina surat Luqman ayat terakhir salah satunya turunna hujan. Salah satunya turunna hujan. Sok sanaos aya ilmuwan yang meneliti tentang ramalan kapan datangnya hujan, tetap we da Allah anu maha tahu, maha mengetahui iraha bakal hujan mah. Nuju panas kieu gitu, jadi alem gebret. Atapi nuju alem kieu jauh caang deui. Hanyalah Allah yang mengetahui. Ya, sampai situ ilmu.
Jadi bahwa manusia kurang khususna ibadur rahman karep judulna itu kacan isina begitu tabu dalam tadi itu saur habib itu senang 2 jaman biasa tabu dewa jadi nyari tahu kemana we karena itu penting mah 2 jam gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan ayat benar sareng manfaatna bahwa hakikatnya ilmu itu adalah sebagian dari nikmat Allah yang harus diusahakan. Bebenangan jeung teu nama tergantung usaha urang. Dan Allah anu masihanana. Ustaz Habib kapal itu bisa. Sampai ada catat itu. Dia musuhan pajak buka surat ayat 53 mana di artinya apa? Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Wa ibadur rahman yamshuna 'alal ardi hauna. Pertama, sifat ibadur rahman itu adalah yang mempunyai sifat tawadhu. Tawadhu. Namun cenah tawadhu haunan. Haunan teh rendah hati. Rendah hati bukan sakit hati. Astagfirullah. Seger nak dia maka dia mah sudah ikut Jumatan. Dan pertama, sifat ibadur rahman yang harus dimiliki oleh setiap hamba adalah mempunyai sifat tawadhu, haunan. Wa khatabal jahiluna qalu salama. Nah, yang kedua, upami penak sareng orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahat, anu ngahina tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi dibalas dengan kebaikan. Membalas tidak harus tadi suatu halaman panjang tadi kita membalas keburukan dengan kebaikan. Kadang-kadang nah dia lami-lami dia pindah segera oke jadi salarian gitu sekiranya kadia. Jadi pertama, sifat ibadur rahman yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah itu pertama ngagariwan sifat tawadhu. Lain tara bawa duit tawadhu. Tapi rendah hati tawadhu setara bawa duit. Tawadhu rendah hati. Lawan kata dari rendah hati tawadhu adalah al-kibrin. Al-kibrin. Kibrin hartosna somse. Baik, kumanu nulis. Lawan dari tawadhu adalah somse. Sombong sekali. Nah, para sahabat naros Rasul ya Rasulullah, apa yang disebut dengan al-kibrin? Kata Rasul, al-kibrin itu adalah batorul haq wa ghamdun nas. Al-kibrin itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini disebut al-kibrin. Hamba Allah ibadur rahman mah jauh dari sifat ini. Tawadhu itu
Pikarasapeun upami ningal teh. Pami ningal ka dieu rasa gitu. Jangutna Masya Allah, kita jerawat rada dieu. Jadi dibahas kalau setelah sekali ini pertama sifat hamba Allah yang harus kita miliki itu pertama sifat tawadhu, rendah hati. Yang kedua adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Wa khatamal jahiluna qulu salama. Jadi kata Allah, sifat ibadur rahman ketika dihina, ketika dipasihan kata-kata anu teu enak teh tidak dibalas dengan keburukan, tapi dibalas dengan qulu salama. Nah, kalimat dengan doa keselamatan didoakeun. Hebat ya. Si Habib dua rek dicarekan ngabales semua. Cari paling modern ngaron ngajak gelut daun sudah. Sieun lah. Jadi salah satu sifat ibadur rahman yang harus kita miliki. Yang kedua itu adalah ketika kita diberi keburukan tidak dibalas dengan keburukan, akan tetapi dibalas dengan kebaikan. Masya Allah. Dua penghapus kayaknya saja. Saya tahu baca ayat selanjutnya. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dengan sujud dan berdiri. Nomor 3, ulangi. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dengan bersujud dan berdiri. Menghabiskan waktu malamnya waktu malamnya waktu malamnya dengan bersujud dan berdiri. Qiyamul lail ya, berdiri. Qiyamul lail. Tulisan apa dia? Qiyamul lail. Qiyam teh berdiri asal katana dari koma. Yaqumu qiyaman. Memawi ketika komat jadinya qomati sholat artinya silakan berdirilah untuk melaksanakan sholat. Artinya qiyam artinya berdiri. Upami ayat mah sanes qiyamul lail, qiyamul lail nu berdiri nanti anggota tubuh yang lain. Maksudnya qiyamul lail ya. Masya Allah. Kira cantik. Qiyamul lail sanes qiyamul lain. Masya Allah. Karena sujud bentennya dia suka sujud sujadaw wa qiyama. Jadi dua ada sujud sama qiyam. Sujadaw sujud bahasa Arab, sujudnya bahasa Arab. Asal katana tina sajada yasjudu sajadan ya, tempatnya disebut masjidun. Taya anu sok diambarkeun namina sajadah ya, tempat sujud. Masya Allah. Jadi ada filosofi yang sangat luar biasa. Gaya filosofi yang sangat luar biasa. Manusia ku Allah diajarkan di dalam gerakan sholat itu diajarkan untuk menghinakan diri di hadapan Allah. Kenapa disebut tadallul atau menghinakan diri di hadapan Allah? Sebab coba jawab. Anggota tubuh anu paling atas naon? Pangluhurna. Kepala ya.
upami pangadamna kaki dampal sampean. Kaki mah yuk terus adanya ini dampal sampean. Ku Allah di piwarang sujud eta mastaka anu posisina pangluhurna supados tiasa ngahinakeun diri di hadapan Allah teu gadungan naon. Hina di hadapan Allah seueur dosa sujud sajajar sareng telapak kaki masya Allah. Sareng anggota tubuh handapna masya Allah. Sujud sajajar sareng telapak kaki masya Allah. Nah, ini jadi di hadap salah satu nomor katiluna di katilu teh. Nomor katiluna sifat ibadur rahman adalah selalu menghiasi waktu malamnya dengan sujud dan berdiri. Berdiri di sini qiyamul lail jangan diartikan sholat saja. Ternyata berdoa pun itu qiyamul lail. Mugal bobo, wudu, zikir, sholat sunnah, ngawas Quran, ngadoa kita disebut qiyamul lail. Sane sholat subuh qiyamul lail. Pokoknya gugah wengi disebut qiyamul lail. Sok gugah wengi tara uman sih, guys. Alhamdulillah naon kacainya, terus kacai sare. Masyaallah. Nah, insyaallah ya, insyaallah. Jadi pertama sifat ibadah rahman yang harus kita miliki teh tawadhu masyaallah. Nu kedua membalas keburukan dengan kebaikan. Ketiga menghabis waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah, diantaranya tahajud dan qiyamul lail, ibadah yang lainnya. Masya Allah. Terus ini kasih bayangan ganjaran anak kan 2 jam tadi cek Habib. Biasa nama dari ieu abdi masuk 1/2 jam gitu. Jadi piwarang 2 jam bayangan mana sampai. Kalau itulah ditampi bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Yang keempat adalah Rabbana srif, coba itu baca senantiasa berdoa. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana ghafurama. Salah satu nomor 4 sifat ibadur rahman menurut Allah di dalam surat Al-Furqan ini adalah yang senantiasa berdoa memanjatkan doa kepada Allah supaya dijauhkan dari asin neraka, supaya dijauhkan dari azab neraka. Tadi nomor hiji nomor 2 membalas keburukan dengan kebaikan. Ketiga menghabiskan waktu malamnya dengan bersujud dan berdiri. Keempat berdoa agar dijauhkan dari azab neraka. Sakedapti pada Ramadan insyaallah kira langkung sasi langkung deui qiyamul lailna aya disebut tarawih. Salah sawios jamaah aya dipayun nyaros kami asep ibu teh taraweh lain taraweh ibu teh taraweh namun kuih di masjid engke kana tengah wengi hoyong diteraskeun kana tahajud biasa saudara biasa bisa kuih taraweh terus nanti malamna dilanjutkan ke ibadah yang lain biasa. Enjingna tak aya pas kalasan jadwal abdi kene. Enjingna tak aya. Enjingna deui aya ditaros. Ibu ari kamari ka mana? Si Asep. Kapan ibu mah tarawehna 2 poe dihijikeun. Astagfirullahaladzim.
cadangan sudah mulainya dua kali teh mulai jam isuk masih kemana tapi sakit tuh bib abdi waya wae tapi Ramadan teh abdi mah saprasep nya teteh Ramadan mah bulana hijab bulana jilbab jilbab baru nih rasa gitu sampai hadis hiji jalan pami ngalampunya ngabuburit enjing oke aja nya kupat tahu di jilbab gitu nya bunyi terus makan bunyi masya Allah kasih kali besok pun magaran hebat katanya Ramadan bisa gitu bulana jilbab kamu lamun pas Ramadan teh aja Agustusan di pokoknya tatangkalan ge di bulan sama ku bendera mun di jilbab berarti. Masyaallah. Tasbih hiji sifat ibadur rahman yang harus kita miliki adalah mempunyai sifat tawadhu. Nu kadua membalas keburukan dengan kebaikan. Nu katilu menghabiskan waktu malamnya untuk bersujud dan berdiri. Nu kaopat selalu berdoa agar dijauhkan dari azab neraka. Sieun ku azab neraka Masya Allah. Sieun jarang pewe sieun sieunnya karena terus Sungguh jahanam itu seburuk tempat menetap dan tempat kediaman. Seburuk-buruk tempat menetap, seburuk-buruk tempat berdiam. Alhamdulillah. Memawi supaya rumah kita tidak seperti neraka, jangan dijadikan tempat tinggal kita itu tempat keburukan. Hiasi dengan sholat sunnah. Ngawas Al-Quran di bumi peminya aslinya tanpa nunggu HP apa ya tapi dengan nyawana dan nanti nobar dan mabar pesan nobar salah mabar kita saya nama ku jihad jihad bisa minggu sekali berarti jihad mah itu dalam juga ngawas tadarus tadarus ijab supaya jadi rumah kita itu rumah surgaku ada. Jadi menenangkan uwi kami ini jangan gitu uwi kami ini sampai sudah beraktivitas kalah jangan ini tahulah sampai jadikan rumah kita itu rumahku surgaku ijab insyaallah. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nomor 5, sifat ibadur rahman yang harus kita miliki itu adalah senantiasa gemar berinfak dan tidak kikir dan juga tidak boros. Infak ayat sodakoh naon perbedaannya ayat infak ayat sodakoh naon deh infak hari infak mah sodakoh jangan malah ya ditetapkan oleh Islam mohon sodakoh terus kalau infak mah menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Hebat bener hadiahnya kecanak Pak Ustaz Apep kayaknya hadiahnya jadi perbedaan antara infak dan sedekah itu adalah menurut ulama fikih dan salah satunya di kitab Madzhabil Arba'ah dan kitab Fiqhul Islam wa adillatuhu karangan Wahbah As-Suhaili. Infak itu bersifat wajib. Numawi kepala rumah tangga wajib memberi nafkah kepada keluarganya. Di nafkah itu nafkah dengan infak. Hukumnya wajib infak. Nah, kalau sedekah
sodako. Sodako mah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan sodako mah tidak mesti berbentuk materi. Lamun infak mah berbentuk materi, kewajiban. Lamun sodako mah umum, bisa berbentuk makanan. Tadi dia ayah makanan itu, cari tanam ayah lah, gitu ya. Ayah cari tanam. Bisa berbentuk cairan. Masya Allah, hebat. Sodako bisa berbentuk pakaian, bisa berbentuk senyum. Coba senyum terbaik. Udah. Senyum manis. Senyummu adalah sodako, gitu. Jadi menyenangkan orang. Orang lain terjangan loba masalah pas ningali nu senyum dalam senyum resep, gitu. Bahagia. Tapi lamun ningali Habib senyum bahagia. Senang. Sodako. Jadi berinfak hukumnya wajib. Lamun sodako hukumnya sunnah dan bisa berbentuk apa saja. Kita sifat ibadur rahman yang harus dimiliki itu nomor kalimat senantiasa berinfak, menyisihkan sebagian hartanya untuk diinfakkan. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Kagenap tidak syirik. Ketujuh, tidak membunuh. Bunuhnya itu cerita namun membunuh. Kedelapan tidak berzina. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan buruk ini. Syirik, membunuh dengan tidak beralasan, dan zina. Masya Allah. Ibadur rahman mah kajaga gitu. Aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, nanti bangun tidur lagi, pahala ayat lagi nya gitu. So bangun menyarane bangun. Begitu ya. Aktivitas nanti, perbuatan nanti saling ibadur rahman dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi perbuatan buruk ini tidak dilakukan oleh ibadur rahman. Mudah-mudahan kita bisa apa yang diharapkan oleh Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang dijaga senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Selanjutnya, yakni akan dilipat gandakan ajab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam ajab itu dalam keadaan terhina. Alhamdulillah hukuman anak ini nanya kekal dina azab. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kecuali Allah, keburukan tadi bisa dinetralisir dengan taubat dan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Lanjut. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, nomor sabaraha dena? Nomor 9, yang senantiasa bertaubat dan melakukan amal soleh. Amal soleh. Hiji, ibadur rahman adalah mempunyai sifat tawadhu. Dua, membalas keburukan dengan kebaikan.
menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah, bersujud kepada Allah. Terus selalu mengatakan berdoa supaya dijauhkan dari azab neraka. Terus selanjutnya 5 berinfak, gemar berinfak, genap tidak syirik, 7 tidak membunuh tanpa alasan. Jodoh dibunuh, masih Habib terbunuh ditojos. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus nomor ke-8 9 bertaubat. senantiasa bertaubat. Apa artinya taubat? Apa artinya taubat? Pokoknya mah taubat itu hijrah dari yang baik menjadi buruk. Dari yang buruk menuju sekarang Habib lakene. Habib kira-kira tuh lakene sebarang jam deui atuh. 4 jam deui. Taubat itu adalah kembali. Taubat itu adalah kembali baik. Sabab ku Allah diciptakeun teh dalam keadaan fitrah suci. Tah kurang sok dikotoran kepitrahanana, kesucianana, kusok ngalakukeun dosa, ngalakukeun maksiat, ngucapkeun nu tidak bermanfaat, berlaku tidak baik, jadi kotor kan? Tah taubat jadi bersih, jadi suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan selalu membersihkan dirinya. Ya. Insyaallah moal aya nu ka corona moal sana osok taubat ka Allah, ngadoa jeung sok ngabersihkan cuci tangan dengan baik gitu kan ya. Dipraktekeun wudu eta orang umat Islam senantiasa menjaga kebersihan. Bersih badan, lahir dan batin bersih. Masya Allah. Terus para ulama, salah satunya Imam Nawawi dalam salah satu kitabnya, kitab Syarah Riyadhus Shalihin, kitab Bahjatun Nazirin, bahwa taubat itu mempunyai 3 syarat. Nah, supaya harus dan pencerahannya insyaallah bahwa taubat itu mempunyai 3 syarat. Syurutut taubat. Taubat mempunyai 3 syarat. Pertama, syarat taubat supaya diterima itu adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Nu kedua an-nadam. Kehalangan. Iya, sengaja. Coba lihat di mundur ya. Pertama, ikhlas artinya menyesali diri, menyesal. Jadi syarat tobat yang pertama harus menyesal dari perbuatan dosa tersebut. Terkaci tobatnya lamun menyesal. Nu kedua, tidak akan kembali melakukannya. Jadi meninggalkan perbuatan tersebut. Taubat kahiji menyesali bahwa eta teh perbuatan maksiat moal dilakukan deui. Nu kadua tidak akan kembali melakukannya. Karena disebut taubat. Nu katilu azam
Azam itu kesungguhan bahwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Jadi syarat tobatnya nuka hiji menyesal. Nuka dua, tidak akan kembali melakukannya lagi. Nuka tilu, mempunyai kesungguhan akan meninggalkan perbuatan tersebut. Karena disebut tobat. Lamun masih kene melakukan tuwi tobatnya melakukan sama ya sama walada tapi dilakukan. Aya laguna dengan tobat maksiat. Kumaha yuk laguna bib. Kumaha ketawa. Jadi lihat deui kana tadi bahwa sifat ibadur rahman anu kasalapan teh senantiasa bertaubat kepada Allah dan senantiasa melakukan amal soleh. Jadi perbuatan baiknya akan menghapus perbuatan buruknya. Tambuha sayyi'ata tambuha fa innal hasanata tambuha. Jadi perbuatan baik yang dilakukan setelah bertobat akan menghapus perbuatan buruk nu kamari. Insyaallah. Ibadur Rahman, sifat-sifat ibadur Rahman kahiji adalah tawadu. Kedua, membalas keburukan dengan kebaikan. Ketiga, menghabiskan waktu malamnya untuk bersujud qiyamul lail. Keempat, senantiasa berdoa agar dijauhkan dari azab neraka. 5, berinfak dengan tidak syirik. 7, tidak membunuh tanpa alasan. Nomor 8, tidak berzina. 9, senantiasa bertaubat dan melakukan amal soleh. Masya Allah. Kayak kami salapan pas selesai tadi. Seberayat itu. Coba baca dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Nomor 10, sifat ibadur rahman adalah tidak bersumpah palsu, tidak membuat persaksian anu ingkar, tidak sumpah palsu, tidak kumaha kata-kata namanya nama tidak bersaksi khianat tapi tidak sumpah palsu. Pokoknya mah dia bilang demi Allah, eta geus bener dalam kalimat seperti itu. Kita kayak gini demi Allah kok. Demi Allah. Ternyata kayak gini. Masya Allah. Jadi kekengeng mengumbar sumpah palsu kok. Cinta palsu juga kan kekengeng gitu ya. Apalagi sumpah palsu itu ya remaja unggul. Jadi ya baik kawan. Nah 11 dan tidak mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi sifat ibadur rahman kasapuluh mah tidak sumpah palsu, tebabari bersumpah kamu bari ngabohong mah. Nuka 11 menghindari perbuatan-perbuatan anu tidak bermanfaat. Nu kira-kira teu manfaat, tidak berfaedah, tinggalkeun. Cari kegiatan yang bermanfaat. Mencari kegiatan yang bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan.
Di antara kesempurnaan keislaman seseorang adalah yang senantiasa meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Perbuatan yang tidak bermanfaat ditinggalkan, walaupun rasa, itu walaupun rasa, tapi tidak manfaat tinggalkan. Dan masalah nama karasa, kewajiban mah bisa dilaksanakan, bisa. Tapi ya anu pernah dijauhan anu SMA komo berhubungan dengan karasa. Walaupun itu resep tapi lamun teu manfaatin tinggalkeun. Sifat ibadur rahman nomor ke-12 saratnya. Dugi ka 13 2 deui. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi nomor ke-12 lamun aya seruan ti Allah, kewajiban, anjuran jeung larangan teh henteu nontorekeun maneh. Teu api-api teu ningali. Ngadamu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di tebakan kali wati udah motor ada asal can beres. Setengah tilu ada sanes. Teh peringatan ti Allah ajakan kamu salat tah. Sifat ibadur rahman mah terpanggil dengan seruan tersebut. Henteu api-api nontorekeun maneh gitu. Teu hari-hari ngadamu ayat-ayat Al-Qur'an di awas, raos, sakinah, tentrem walaupun panas gitu macana. Tapi tentrem gitu. Ayat-ayat Allah Masya Allah. Ini bukan 12. Nomor 12 apa teh? Menerima petunjuk dari ayat-ayat Allah. Menerima petunjuk dari ayat-ayat Allah. Di surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ketika Allah menurunkan sebuah kewajiban di dalam Al-Qur'an, Allah menurunkan Al-Qur'an, tak hamba-hamba Allah yang menerima Al-Qur'an teh ayat 3 golongan. Golongan pertama zalimun li nafsi, yang senantiasa menganiaya dirinya. Yang kedua muqtasid, sifat pertengahan. Yang ketiga sabiqun bil khairat, yang paling pertama melakukan kebaikan. Ibnu Katsir mengatakan di kitab Ibnu Katsir, tafsirnya adalah bahwa ketika ada perintah Allah, badai naon perintahnya, sholat, tetapi zakat, tetapi naon, tetapi larangan, anu kahiji mah aya golongan yang zalimun li nafsi, melakukan kebaikan oge anu haram dilakukan. Kayak zalimun li nafsi, anu wajib dikerjakeun anu haram oge dilakonan, eta zalimun li nafsi. Naudzubillah. Jadi eta mah diborong gitu, kewajiban jeung larangan teh hade dikerjakeun. Borongan ada itu masyaallah. Yang kedua mas sifat pertengahan. Muqtasid, ketika ayat perintah dan larangan ti Allah bersifat pertengahan. Jadi nu wajib, nu sunnah dikerjakeun, nu wajib dikerjakeun, nu haram ditabihan, tapi nu sunnah masih dilalaikeun. Misalnya ini anu sifat pertengahan ya. Ketika aya perintah Allah jeung larangan, nu wajibna dikerjakeun, anu haram dijauhan, tapi nu sunnah masih keneh dilalaikeun. Mun salat maghrib teh salat maghribna we hungkul, ari zikirna henteu. Ari salat sunnah ba'diyana henteu. Sedekahna henteu, sabelas kitu. Dan sifat muqtasid aya nu katilu di surat Fatir tersebut.
bahwa ketika ada perintah dan larangan dari Allah berupa ayat-ayat Al-Quran, nukati rumah sabiqu bil khairat, paling pertama melakukan kebaikan tersebut. Jadi nu wajib jeung nu sunnah dikerjakeun, anu haram jeung anu makruh nu mubah ditinggalkeun. Masyaallah. Dan tempat 11. Dan 13 terakhir. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sifat ibadur rahman yang ke-13 adalah yang senantiasa berdoa kepada Allah supaya dibimbing keluarganya menjadi keluarga yang taat kepada Allah dan dijadikan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa tersebut terdapat di surat Al-Furqan ayat 74. Masya Allah. Jadi nomor 13 senantiasa berdoa supaya dijadikan keluarga yang taat qurrata ayun teh penyejuk mata. Jadi tafsiran anak lamun anak dan istri sarana ka Allah menjadi sebuah penyejuk mata hati gitu. Regreg ari saroleh mah gitu. Ningali ieu pemudina balageus saroleh teh regreg kana hati orang tua teh. Regreg gitu. Balageus saroleh teh disebut qurrata ayun, dan berdoa kepada Allah supaya dijadikan pemimpin yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan kewajiban Allah dan menjauhi larangan Allah. Sampai dilihat ibadur rahman, sifat-sifatnya diantaranya pertama adalah sifat tawadhu, kedua Satu, tawadu. Yang kedua, jika diperlakukan buruk maka membalasnya dengan kebaikan. Tiga, menghabiskan waktu malamnya untuk qiyamul lail. 4, berdoa agar dijauhkan dari azab neraka. 5, berinfak, tidak kikir dan juga tidak boros. 6, tidak syirik. 7, tidak membunuh kecuali dengan alasan. 8, tidak berzina. 9, senantiasa bertaubat dan beramal soleh. 10, yang tidak melakukan persaksian palsu. 11, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. 12, menerima petunjuk dari ayat-ayat. Sifat karakter yang harus dimiliki oleh seorang ibadur rahman, para hamba Allah yang maha pengasih. Dari kesimpulan tersebut adalah senantiasa menjalankan perintahan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi yang menyampaikan, umum kepada hadirin semuanya. Siapun dan sampai parapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salajina sami-sami ngadoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang sadayana diistiqomahkeun dina ibadah ka Allah, oge dijaga ku Allah Subhanahu wa taala tina perbuatan-perbuatan anu buruk, sehingga urang sadayana dituntun ku Allah dina ngajalankeun aktivitas-aktivitas anu dipikareun ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi
ومقداره العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة أرزاقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والبركة الفاتحة. Ya, terima kasih kepada Ustaz Syekh yang telah memberikan ilmu kepada kita. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dan bisa disampaikan kembali kepada teman-teman kita yang belum mengetahuinya. Selesai kajian hari ini. Wassalamualaikum